Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan, syahrun 'azimun mubarak, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an, wa fihi lailatun khair min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ayahanda, para bunda, ikhwatul iman, jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, memberikan keamanan kepada kita, keselamatan dan juga taufik kepada amal-amal yang diridhoinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas kedua kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema yang diminta oleh panitia Ramadan itu berbicara tentang sabar dan ridho dengan takdir Allah. Kurang lebih 20 menit insya Allah. Baik, dalam perjalanan kehidupan kita sering mengalami beragam macam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, juga kita seringkali mengalami berbagai macam persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan ternyata ketika sebuah permasalahan satu selesai, muncul juga masalah yang lain. Dan dalam hidup ini masalah itu nggak akan pernah selesai sampai kita nanti wafat, sampai kemudian ajal itu datang kepada kita. Maka karenanya dalam hal kita menjalani kehidupan ini perlu ada sebuah kepahaman terhadap apa yang disebut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu adalah merupakan sebuah ketentuan Allah yang kemudian itu telah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu yang enak maupun tidak enak, baik itu melalui orang lain ataupun misalnya kita juga mengalaminya sendiri, kecelakaan tunggal misalnya, itu semuanya adalah merupakan sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidahnya adalah ketika kita mengetahui bahwa semua peristiwa itu dari Allah, maka kita harus yakin bahwa hal itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seburuk apapun, sejelek apapun, sesakit apapun, dan sederita apapun, semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Semakin kita menolak takdir, semakin kita menolak keadaan yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka akan semakin sempit dada ini, maka akan semakin gelisah dalam kehidupan kita, maka akan semakin kita mengalami kecewaan demi kekecewaan, maka kita juga akan berjuang untuk menyalah-nyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dianggap turut berpartisipasi di dalam rangka memberikan kesengsaraan di dalam kehidupan kita.
Sering terjadi begitu enggak? Ya. Sering kan kita mengalami masalah, ini gara-gara dia aku jadi begini, betul? Padahal nggak ada. Kejahatan orang lain yang ditujukan kepada kita itu adalah dalam skenario-nya Allah. Maka yang harus kita pahami ketika semua itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyambut semua peristiwa kejadian di dalam kehidupan kita dengan lapang dada, dengan kesabaran, dengan tersenyum, dengan meyakini bahwa ini adalah merupakan yang terbaik buat diriku. Jadi bukan untuk kemudian kita membenci orang yang telah jahat kepada kita, bukan kemudian kita marah ya kan, terhadap orang yang telah mencela dan menghina diri kita. Tetapi yang harus kita lakukan justru adalah semakin kita banyak tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita pengen semua peristiwa yang menimpa kehidupan kita itu menyenangkan, karena salah satu tanda orang ridho, ya kan? Salah satu tanda orang ridho nggak ada tekanan. Salah satu tanda orang ridho tetap bahagia. Ya. Pernah satu saat Sufyan Ats-Tsauri di dalam majelisnya Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, semoga Allah meridhoi kita. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah engkau tidak malu ya kan, menginginkan ridho daripada Allah sementara engkau tidak pernah ridho kepada Allah? Jadi bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah sementara kita tidak pernah ridho terhadap segala ketentuan-ketentuan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Di bulan Ramadan ini kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, perbanyaklah dua hal yang membuat Allah ridho kepadamu, dan dua hal itu adalah bersyahadat dan beristighfar. Persoalannya adalah ketika kalimat syahadat itu hanya sebatas di lisan, ketika kalimat istighfar juga hanya sebatas di lisan, tidak terimplementasi dalam bentuk sikap hidup kita, maka ridho itu pun gak akan pernah kita raih. Karena ketika kita beristighfar itu kalimatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Artinya apa? Sebuah bentuk pengosongan, penghilangan segala bentuk, segala sesuatu yang menguasai diri kita selain Allah. Dan kemudian illallah menetapkan bahwa hanya Allah yang menguasai diri kita. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa semua pergerakan yang ada dalam diri kita, siogianya Allah yang menuntun, siogianya Allah yang memprogramnya, Allah yang mengarahkannya. Jadi bukan karena syahwat dan juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Demikian pula ketika kita beristighfar, astagfirullah, itu kan bukan cuma di lisan. Kalimat astagfirullah itu berasal dari kalimat ghafara, mendapatkan imbuhan alif sin dan ta. Dalam kaidah bahasa Arab itu mengandung makna tolaba, dan tolaba itu memiliki tiga arti. Arti yang pertama adalah meminta, arti yang kedua adalah mengharapkan, dan arti yang ketiga adalah mencari. Maka kenapa disebut dengan tolib? Tolib itu artinya pelajar, dia adalah orang yang meminta pengetahuan, dia adalah orang yang mengharapkan pengetahuan, dan dia juga adalah tolib, artinya orang yang mencari pengetahuan. Maka ketika kalimat tolaba itu dipadukan dengan kalimat ghafara, istighfar, itu artinya bahwa seorang itu meminta ampunan kepada Allah, dan meminta itu adalah dengan lisan. Kemudian mengharapkan ampunan itu adalah dengan kalbu, dan kemudian mencari ampunan itu adalah dengan amal.
Jadi ada sampai kepada tiga tahapan. Lisannya mengucapkan istighfar, hatinya sangat mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amal perbuatannya itu mengarah kepada sesuatu yang mendapatkan, meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sakit, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan kekurangan, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan ini ada partisipasi orang lain, yang hal-hal yang membuat kita tidak senang, tidak nyaman, maka kita harus paham bahwa semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho. Maka kenapa dalam ayat Al-Qur'an radhiyallahu anhum waradu'an. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi syarat untuk kita mendapatkan ridhonya Allah harus ridho dengan takdir Allah. Dan kata Rabi'ah Al-Adawiyah, tanda seseorang yang telah ridho kepada Allah adalah dia bahagia ketika dia menerima segala bentuk nikmat, dan juga dia merasakan sebuah kebahagiaan ketika dia mendapatkan musibah, derita, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu tandanya. Satu saat seorang waliullah besar Ibrahim bin Adham, itu pernah dipukul kepalanya oleh seorang tentara sehingga kepalanya tuh luka dan berdarah. Dan tentara ini nggak tahu bahwa itu adalah Ibrahim bin Adham. Ketika penduduk memberitahu bahwa itu adalah Ibrahim bin Adham, wah, minta maaf luar biasa, gitu kan? Dan justru yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, kezaliman dengan kezaliman, tapi justru yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham itu adalah mendoakan tentara tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan kepadanya, agar Allah menganugerahkan kepadanya surga. Bayangkan, sehingga penduduk negeri itu pun mengatakan, ya Ibrahim bin Adham, kenapa tentara itu yang telah melukai kamu, justru kamu mendoakan kebaikan kepadanya, bahkan kamu mendoakannya kepadanya surga. Coba bayangkan, ini orang yang ridho. Ya, kalau orang yang punya keakuan diri kan luar biasa, nggak tahu siapa gua, gitu kan, aku kan ulama besar kan, gitu, itu dikeplak kepalanya sampai berdarah, ya. Tapi justru Ibrahim bin Adham mendoakan. Coba bagaimana dia bisa menerima takdir tersebut. Jadi Ibrahim bin Adham itu menerima takdir ketika dia dilecehkan, dizolimi, dijahatin oleh tentara. Oh, ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersabar, dia lapang, bahkan dia tersenyum, bahkan kemudian dia mendoakan orang tersebut. Maka penduduk itu berkata, kenapa justru engkau mendoakan? Karena kata Ibrahim bin Adham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada ganjaran pahala atas kejahatan orang tersebut. Aku mendapatkan kebaikan dari Allah lantaran orang tersebut, maka aku tidak mau orang tersebut mendapatkan keburukan akibat daripada perbuatannya, maka aku mendoakan agar dia mendapatkan ampun dari Allah SWT, agar dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuh hidup tuh nyaman. Kita nggak pernah benci sama orang, nggak pernah kesal sama orang, nggak pernah dendam sama orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini bersumber dari Allah. Allah sedang membersihkan diri kita. Bahkan ketika musibah itu menderak dalam kehidupan kita, sedahsyat apapun, kita harus menerimanya dengan kesabaran. Dan orang yang sabar itu adalah lapang menerima takdir. Bahkan dia tersenyum menerima takdir. Bahkan separah apapun derita yang kita rasakan, pahamilah, tidak ada sebuah penderitaan yang ada di muka bumi ini, seburuk apapun, jika dibandingkan dengan penderitaan di alam barzah. Lebih baik kita mengalami penderitaan, musibah demi musibah, kesakitan demi kesakitan dalam kehidupan di dunia ini, daripada kita mengalami penderitaan yang lebih dahsyat di alam barzah.
Karena semua penderitaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita tidak lain adalah wujud manifest daripada sebuah kasih sayang Allah. Allah pengen kita berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Allah menginginkan kita semua ketika masuk ke alam barzakh itu sudah bebas dosa-dosa kita. Maka kenapa deraan demi deraan, musibah demi musibah, derita demi derita senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak menerima takdir itu, justru akan berlipat ganda kesengsaraan. Sudah sengsara di dunia, bertambah lagi kesengsaraan kita di negeri akhirat. Maka hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa ridho? Yang pertama tadi, bahwa kita harus meyakini bahwa semua peristiwa dalam semua kehidupan kita itu bersumber dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apapun yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik, walaupun nampaknya buruk. Karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci justru itu baik buat kamu, dan bisa jadi sesuatu yang menurut kamu baik justru itu buruk buat kamu. Allah yang paling tahu, sementara kamu itu tidak tahu. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Apalagi kalau sebuah berita musibah yang menimpa kehidupan kita itu bukan karena dosa-dosa kita, itu luar biasa. Seperti Ibrahim bin Adham tadi, dia dikeplak kepalanya, terluka kepalanya, bukan lantaran dosanya dia, bukan merupakan sebagai sebuah kafarat terhadap dosa, dan itu tidak lain adalah apa? Sebagai sebuah ujian di dalam rangka Allah mengangkat derajat Ibrahim bin Adham. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus sabar. Dan tanda sabar itu lapang, tidak menahan. Tanda sabar itu tersenyum. Dan orang dikatakan sabar itu pada gajlugan yang pertama, pada peristiwa ketika itu terjadi. Ketika dia sabar, ridho menerimanya, Allah akan ridho kepada orang-orang tersebut, insya Allah. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.